Tadi baru saja saya menonton video mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadilah sedang berbicara dengan Bapak Deddy Corbuzier. Ada beberapa hal yang saya rasa perlu diluruskan. Saya sangat menghormati Ibu Siti Fadilah, terlepas dari kasus korupsinya dan sebagainya, saya tidak mau tahu soal itu. Tetapi dia satu-satunya menteri yang mengusahakan adanya obat Rp1.000. Itu saya ingat sekali. Obat satu bungkus Rp1.000, membela rakyatnya. Tindakan yang bagus sekali. Kemudian dia satu-satunya menteri yang berani melawan WHO. Ya, itu saya acungin jempol. Ya. Tetapi begini, kasus yang terpenting adalah satu, soal Bill Gates, pendiri Microsoft. Bill Gates itu tadi dituduh oleh banyak orang, termasuk oleh Ibu Menteri ini, bahwa dia mempersiapkan vaksin untuk corona. Sudah 10 tahun yang lalu dipersiapkan. Tahun tiap awal tahun itu ada suatu forum ekonomi internasional. Di sana Bill Gates menjadi pembicara utama. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Ya, saya juga nonton. Nonton. Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin. Bahwa selalu pandemi selalu ada vaksin. Kalau pandemi penyelesaiannya hanya vaksin. Kenapa nggak pandemiknya yang dihentikan? Kenapa mesti yang dibikin vaksinnya gitu loh? Ya jangan sampai terjadi pandemik. Bagaimana mungkin kalau bukan dia yang bikin? Kenapa dia mempersiapkan vaksin? Kurang lebih demikian lah ya. Lalu bagaimana dia tahu bahwa 10 tahun kemudian akan terjadi pandemi corona sekarang ini? Pasti dia yang membuat virusnya. Dia yang menyebarkan sehingga orang semua terkena, dia menjual vaksinnya. Jadi dia demi bisnis, dia akan membunuh manusia di dunia, seberapapun banyaknya tidak peduli, asal dia mendapat uang. Kurang lebih demikian. Jadi Bill Gates adalah penjahat nomor satu yang dituduh mempersiapkan pandemi ini, membuat pandemi ini. Semua orang boleh berpendapat, saya berpendapat itu salah sama sekali. Bill Gates itu selama ini dikenal sebagai orang yang dermawan. Dia membantu sana, membantu sini, membantu sana, membantu sini, termasuk membantu pembuatan vaksin ini tadi. Pertanyaan, kok dia tahu akan ada pandemi berikutnya? Itu saya juga tahu. 20 tahun yang lalu, saya sudah menanti-nanti. Ini 20 tahun yang lalu ya. Ini sudah 80 tahun sejak 1918 dan tidak ada pandemi besar. Dunia terlambat. Seharusnya pandemi itu akan terjadi 2018. 2 tahun yang lalu seharusnya ya. 100 tahun yang lalu. Itu kalau orang percaya bahwa setiap 100 tahun terjadi pandemi, terjadi wabah ya. Inilah wabah besar dalam sekitar 100 tahun ini. Jadi sejak 20 tahun yang lalu orang itu sudah menanti-nanti. Dokter ya yang tahu tentang itu. Nah, dengan sendirinya pasti dicari pandemi yang besar itu apa? Satu, flu, influenza. Yang kedua, temannya flu adalah corona. Corona ini sudah menjadi penyakit menular waktu SARS sudah ada ya tahun 2002 2003 itu. Lalu ada MERS juga karena corona. Itu penyakit di Timur Tengah ya, karena corona. Jadi amat sangat wajar kalau seseorang itu mempersiapkan wabah untuk corona. Itu bukan kenapa kamu pilih corona. Itu masalah ya sederhana sekali lah. Karena ya memang itu satu flu, dua corona. Flu sekarang sudah ada vaksinnya, tinggal diperbaikin terus ya. Influenza maksud saya, bukan flu sembarang. Influenza. Tetapi corona itu belum ada vaksinnya. SARS belum ada, MERS belum ada. Jadi kalau dibilang Bill Gates mempersiapkan untuk corona, apakah itu benar? Barangkali benar. Sangat mungkin dia mempersiapkan untuk corona. Tapi
Bedakan mempersiapkan dan membuat ya. Ibu Siti Fadilah tadi dengan terang-terangan bilang, ya kalau mau untung mesti bikin aja penyakitnya, bikin virusnya disebar, lalu si bisnismen tadi membuat vaksinnya, jual begitu ya. Itu teorinya, teori konspirasi dari banyak orang termasuk Ibu Siti Fadilah. Itu jangan percaya kalau menurut saya ya. Karena begini, kalau sudah mempersiapkan vaksin untuk corona, mana vaksinnya? Lalu kita anggap bahwa orang yang mempersiapkan vaksin tadi adalah orang yang pintar, bukan orang bodoh. Orang pintar tahu, satu, virus itu bisa berubah. Dan itu terjadi sekarang ini. Virus corona yang sekarang ini, sifatnya pada bulan Januari lalu berbeda sekali dengan sifatnya pada bulan sekarang ini, Juni sekarang ini. Ya. Beda jauh sekali. Dulu tidak pernah menyerang anak-anak. Sekarang anak-anak terkena juga. Meskipun sedikit, ya, relatif sedikit. Tetapi dulu tidak pernah. Sekarang kena. Dulu tidak pernah membunuh anak-anak. Sekarang ada yang mati. Sedikit juga, ya. Jangan dibesar-besarkan. Sedikit tetap, ya. Jadi, apakah ada ilmuwan yang bisa meramalkan virus ini nanti akan berubah dari A menjadi B, C, D, E, F? Nah, kita bikin vaksinnya yang di sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu meramalkan perkembangan virus. Jadi, jangan percaya dengan teori demikian. Kecuali ada satu. Kecuali kalau orang tadi, yang membuat tadi adalah orang gila. Ya. Kalau dalam cerita Sherlock Holmes zaman dulu ada Profesor Moriarty, lawannya Sherlock Holmes. Itu yang pintar sekali, jahat sekali. Ya. Jadi dia bisa melakukan apa aja, dia pintar sekali. Kalau ada orang yang demikian itu, yang setengah gila, tetapi pintar sekali, nah mungkin aja. Dia bikin, dia sebarkan, kalau nanti berubah, ya ikutin aja perubahannya. Adakah tokoh yang demikian pintar dan gila? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau presiden saya kira ada ya. Yang disebut bahwa secara psikiatri diragukan kesehatan jiwanya ya. Itu saya nggak mau bicara tentang itu ya. Hal kedua yang dibicarakan oleh Ibu Siti Fadilah tadi adalah tentang keberhasilan dia menghambat pandemi. Itu saya bilang terlalu dibesar-besarkan ya. Dia mungkin menghambat Indonesia beli vaksin dari luar negeri, itu mungkin ya. Tetapi pandemi dihambat dengan perkataan dia itu nonsens lah ya. Itu tidak mungkin. Jadi memang flu burung dulu itu tidak begitu menular, tidak menular dari manusia ke manusia yang lain seperti virus corona yang sekarang. Memang sifatnya yang dahulu flu burung tidak menular dari orang ke orang secara luas. Katanya sih ada sih yang dari orang ke orang itu ada, tetapi tidak meluas. Itu dengan gampang dilihat bagaimana luasnya penyebaran, itu segera akan kelihatan. Sekali lagi saya ringkaskan bahwa saya tidak percaya teori konspirasi Bill Gates melakukan. Tidak, kasihan ya. Dia orang baik dan difitnah dengan segala cara oleh banyak pihak. Itu kasihan. Tapi kita lihat memang banyak orang baik itu difitnah. Itu sudah biasa. Lihat saja sejarah, banyak sekali fitnah-memfitnah itu terhadap orang-orang yang baik. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan teori konspirasi itu tadi. Kecuali kalau memang ada orang yang gila atau setengah gila yang berani melakukan itu tadi. Berani mengambil risiko bahwa virus tadi itu bisa menghancurkan negaranya sendiri, bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Karena itu tidak teramalkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video saya
yang akan datang.